Makanya kata aku juga bukannya bunda gak sayang, bukannya apa, jangan ikut bunda dan jangan ikut mertua juga. Udah sendiri, meskipun hanya ya kasarnya kalau mereka nggak punya uang kita kontrakin dulu tahun pertama sama kita gitu ya, tapi yang penting misah, jangan satu rumah. Jangan satu rumah, nggak sehat. Aku dulu lagi pacaran, cowokku ngebentak aja, dikit aja, aku tutup teleponnya, aku nggak mau nemuin lagi. Untung ayah baik kan. Ya itulah, ayah baik aja jeblos. Ayah ada masalah, aku larinya ke Allah. Anak-anak ada masalah, aku ngadunya sama Allah. Yang fix gak akan ada debat, fix kalau aku salah pun pasti udah direvisi tanpa aku tahu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu pertama mau nikah itu udah dulu ekspektasinya apa? Ekspektasinya bahagia dunia akhirat aja ya, dunia akhirat. Karena ngeliatnya kan apa, di kebanyakan nonton sinetron, kebanyakan zaman kita kan dulu belum ada medsos, nontonnya sinetron, baca buku gitu ya, cerpen gitu kan. Itu kan di situ kan kayaknya nikah tuh bakal begitu ya, pacaran aja kan udah segitu happy-nya, apalagi nikah gitu. Kebayangnya kan bakal ketemu tiap hari sama pasangan 24 jam. Yang biasanya kita sayang-sayangan masih diawasi yang orang tua, begitu udah nikah kan udah bebas. Berarti pengen bebas dong berarti. Iya, sebetulnya kan salah satunya kan semua juga anak-anak pastilah pengen awalnya kan kita, apalagi orang tua zaman dulu kan aturannya ketat banget. Pasti kan pengen namanya ya contohnya lah, aku udah sama mama kan nggak boleh keluar sampai malam. Kalau punya suami kan nanti kan bisa pergi jalan-jalan. Kebayang aku sampai jam 8 malam, jam 10 malam juga bebas lah, nggak ada yang ini itu. Terus apa ya, pokoknya kayak hidup di sinetron lah, kayak enak gitu, bahagia gitu karena punya rumah tangga tuh happy banget lah pokoknya. Utamanya itulah yang namanya bocah ya, bisa nikah kita masih umur 20-an gitu lah, masih ayah belum dewasa, aku belum dewasa, masih mimpi aja, isinya mimpi dan mimpi lah gitu istilahnya, masih mimpi banget gitu. Apalagi aku ketemu ibu, keluarga ayah kan support. Wah, udah kayaknya satu-satunya yang aku takutin dulu saat nikah kan itu, takut punya mertua galak, takut punya adik saudara ipar yang jahat. Ternyata itu udah terlampaui. Jadi kan pikir aku udah tinggal happy-nya nih gitu, nggak ada masalah. Ternyata gimana Bu? Masalahnya bukan dari mereka. Ternyata aktor utamanya yang bikin marah. Aktor utamanya siapa? Dan kita tuh kan begitu nikah nggak lama kan aku hamil. Jadi kayaknya kan langsung dok sih aja, belum adaptasi aja belum beres lah, adaptasi kita berdua aja belum beres. Apalagi kan kita waktu pacaran kan ketemu paling cepat 2 minggu sekali. Iya ya. Iya, kita tuh dulu sebulan sekali. Nggak langsung satu rumah ya masalahnya ya. Ya waktu pacaran aja kan kita pacaran setahun tuh kan sama dengan paling nggak sampai 6 bulan lah. Efisiennya kita jarang ketemu juga waktu pacaran. Ayah 2 minggu sekali, sebulan sekali baru ketemu gitu. Dan setelah nikah pun LDRan. Iya. Jadi kan udah gitu, kendala yang pertama menurut aku yang bikin tambah berat karena kita masih ikut orang tua. Nah itulah, makanya aku bilang ke anak-anak saat nanti udah nikah, kalau bisa langsung mandiri, kontrak rumah lah meskipun sepetak juga. Karena itu akan mengajarkan aku untuk jadi ibu rumah tangga, jadi istri yang sebenarnya. Ayah akan menjadi seorang suami yang sebenarnya gitu, kepala rumah tangga. Kalau di rumah orang tua sampai kapanpun kita ya anak. Iya. Ada otoritas yang lebih tinggi gitu, ada kepemimpinan yang lebih tinggi, yaitu orang tua kita. Dan kita nggak bisa ngebantau, kita masih di situ, rumahnya rumah mama. Apa-apa tempat tidurnya kita tempatin juga tempat tidur mama, bukan punya kita gitu. Makanya banyak konflik. Meskipun itu ikut di rumah orang tuaku, tapi tetap aja aku tuh diem di tengah-tengah tuh, wah berat banget itu. Di mata mama aku harus melindungi ayah di mata ayah aku harus melindungi orang tuaku gitu, menjaga orang tuaku bahwa orang tuaku nggak gini. Aku juga fokus nggak bisa full ke ayah juga karena masih ngerasa anak mama kan.
Iya benar itu. Tapi emang nggak sehat sih. Nggak kalau sehat memang. satu rumah Itu, itu pelajaran makanya. yang utama sih. Nah buat iya, tantangan anak-anak terberatnya nanti itu. apa kalau sudah nikah tuh harus Iya, bisa. makanya kata aku Itu juga sehat. bukannya bunda gak sayang, bukan apa, Heeh. jangan ikut bunda dan jangan ikut mertua juga. Udah Iya. sendiri, meskipun hanya ya kasarnya kalau mereka nggak punya uang kita kontrakin dulu tahun pertama sama kita gitu ya, tapi yang penting bisa, jangan Satu rumah. satu rumah, nggak sehat. Terus gimana? Sesuai ekspektasi nggak harapannya bunda tanya? Ya jauh lah. Jauhnya seberapa kilo sih bun? Ya langit ke bumi bolak balik 3 kali lah. Jauh pisan ya mah. Ya kan kayak apalagi pas udah lahir anak, ayah masih dengan egonya, aku masih dengan egonya. Aku tuh ngerasakan bahwa kalau idealnya tuh kan seorang suami itu kan istilahnya bantuin istri, minimal jagain anak apa gimana. Ya nggak tahu saat itu kan di pikiran ayah seperti apa aja, aku kan nggak ngerti. Aku masih banyak takut untuk nanya, aku masih takut untuk bilang aja, aku masih takut sama ayah. Mungkin ayah juga gitu kali ke aku, masih aku diem aja dianggapnya baik-baik aja gitu. Padahal aku banyak mendem dulu gitu, banyak nyebelin, ini nyebelin, kan, ini nyeselin, ini gitu. Aku nggak bisa terbuka ya, nggak bisa terbuka juga. Kita kan pacaran apa sebelum nikah lah. Itu kan memang relatif nggak lama gitu ya. Iya, waktunya nggak lama. Kedua jarang ketemu. Ya kita jarang ketemu. Jadi mungkin banyak hal gitu ya, banyak hal yang tapi kita belum saling memahami. Ya itu gitu. yang awalnya, makanya aku sekarang ke anak-anak dari awal kita jangan ngeliatin yang bagus-bagusnya, karena saat kita sudah nikah begitu nemu yang jelek, aku sebenarnya aku mah gitu ke ayah kan, cuman ayah kayaknya yang banyak nutup-nutupin yang buruk-buruk. Banyak yang janji ini janji itu nggak ditepati, yang gitu-gitulah. Aku dulu sebetulnya aku baru nyadarnya udah entah berapa tahun baru sadar, oh itu tuh aku bisa nuntut sebetulnya gitu. Kalau gitu aku tuntut, ayah udah berapa tuntutan ya aku ajukan kalau aku dari dulu nuntut. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ini ya Allah. Ya, karena kan cowok biasanya gitu, biar cepat nikah, iya aja, nggak ada masalah. Begitu udah nikah, dek, nah itu yang bikin stres. Orang dulu aku mikir gini sampai pas saat aku udah nikah, satu-satunya yang tidak aku sesali dalam pernikahan aku tuh ya punya Faikar gitu. Karena punya anak tuh sama aku seumur hidupku, aku nggak pernah nyesal kapanpun gitu. Karena aku nggak happy-nya gitu, punya anak pasti happy lah. Sekrodit-kroditnya punya anak, senakal kayak anak. Masih aku masih maklum, karena ya iyalah namanya anak gitu ya, sayang kan gitu. Makanya kata aku juga di Islam tuh agama yang sempurna. Kalau perempuan ngomong talak udah dianggap cerai, kayaknya kita udah cerai dari nikah 2 bulan ini udah cerai kayaknya kita. Aku udah dari Iya ya. Kayaknya 2 bulan Karena kawin kan semuanya pakai perasaan pun. Iya, aku masalahnya aku ya ego pun masih, ayah tahu sendirilah, aku gengsiku, harga diriku dulu kayak gimana waktu nikah. Itu masih aku bawa di rumah, karena kan udah lingkungan rumah masih rumahku, masih mama bapak gitu ya, misalnya di dalam rumah itu ya masih aku berarti gitu, belum berubah. Aku kan ngerasa benar-benar berumah tangga setelah kita ke Purwakarta. Nah itu aku mulai belajar untuk menurunkan ego, karena aku di situ statusku sebagai ibu, sebagai istri gitu. Nggak ada yang akan ngeritik aku. Meskipun mama sering ke situ, tapi beda, itu rumah kita. Iya. Dari apa, misalnya nih, aku nyimpen piring di mana aja kan itu mama nggak akan komplain karena rumahku gitu. Kalau di rumah mama kan kita misalnya nyimpen, nggak pantas di situ, mending di sini. Misalnya masang kalender aja gitu, di tempatnya di mana gitu aja udah. Kalau di rumah kita udah otoritas kita. Makanya sebetulnya kalau kita bisa dari orang tua tuh, keuntungannya masa adaptasi kita lebih cepat. Iya betul. Karena nggak terganggu sama pihak ketiga. Dengan pihak ketiga, betul. Nah itu yang pentingnya kita mandiri setelah pernikahan ini kan lebih cepat memahami satu sama lain kan. Makanya ayah juga dulu kan kalau nikah kan heran, dia tuh mikir gimana, nanti gimana, terlalu banyak mikir, jalanin aja. Nah itu hasilnya. Coba kalau aku nikah
nikah sama ayah lebih awal lebih kacau lagi kayaknya. Karena minimal harus ngobrol. Kita dulu kan masih kayak orang asing ayah pas baru nikah tuh sebetulnya. Iya. So, aku aja belum bisa terbuka sepenuhnya sama ayah dari cara bicara masalah keuangan. Aku dulu pernah nggak minta gaji ayah, bahkan saat aku udah kerja aja, aku udah keluar kerja, aku ngasih syarat ke ayah gitu kan. Pokoknya gaji mas, gaji ayah keakuin tanpa aku harus minta. Pernah ayah lupa nggak transfer, itu kan aku diam aja terus kata aku pas udah di Purwakarta tuh kita padahal kita harusnya udah adaptasi ya. Ayah, kenapa sih bunda? Atau udah tanggal 5 nggak dikasihin kan uang ayah, astagfirullah ayah tuh lupa. Dari situ ayah kasihin kan akhirnya kartu itu ATM ayah ke aku kan, ya udah nih dipegang bunda aja, ayah suka lupa transfer gitu kan. Nah, karena itu aku nggak mau minta gitu kalau nggak ayah kasih, tapi aku nggak punya uang karena kan udah nggak kerja juga waktu itu. Iya. Memang aku tuh dulu terlalu gini loh, ayah terlalu perempuan kalau ngomongin keuangan itu materialistis. Padahal enggak juga. Aku sama Pak Ikan sekarang malah gitu. Nanti kalau si Ina nanyain ada perempuan isinya yang pasangan mau jadi pasangan kamu ngomongin, Mas penghasilannya berapa? Nanti pengeluarannya apa aja? Itu wajar Mas, bukan materialistis. Kan iya, kita sebetulnya nikah tuh kayak dagang. Ijab kabul tuh kan kayak akan dagang juga. Kalau menurut laki-lakinya di perempuan mintanya misalnya sebulan 50 juta, saya nggak sanggup, ya udah nggak usah jadi, kan nggak masalah juga, nggak usah harus ngebohong. Oke saya sanggup tapi nggak sanggup, itu malah bohong kan, berarti malah laki-laki yang dosa gitu. Dan perempuannya pun gitu, misalnya laki-laki ngomong saya mampunya sebulan 10 juta karena cinta, ya udah deh nggak apa-apa 10 juta. Begitu nanti suaminya ngasih 10 juta, aku cuma 10 juta, aku kan butuhnya 20 juta. Nah, itu salah perempuannya juga. Ya emang harus saling terus terang ya dia. Iya, sebetulnya kayak hukum dagang menurut aku kalau nikah. Ya kalau kata dokter Aisyah, itu kan memang harus ada pembicaraan sebelum nikah, iya. Komitmen iya. sebelum nikah apa aja. Dan nggak ada yang tabu dalam hal apapun sebetulnya. Kita kan ngerasa zaman dulu kita diikat sama tabu ya, zaman dulu ngomongin uang tabu kan, aduh ya Allah nanti dianggap materialistis. Padahal dan ibu-ibu orang tua kita zaman dulu pun kan sebetulnya anggapnya kalau kayak gitu tuh tabu gitu. Kalau udah perempuan minta belum apa-apa, minta mas kawin sekian, sebenarnya menurut aku bukan aib juga kalau perempuan minta 50 juta, mintanya perempuan itu 50 juta, ya udah kalau nggak sanggup nggak usah jadi, gitu aja kan selesai, beres. Gampang, ya. Kenapa harus ribut? Ya kan karena udah cinta pun. Ya kalau cinta berarti kan ya diusahakan, bisa nggak? Kalau misalnya laki-laki nggak bisa, saya nggak bisa ngasih 50 juta, mungkin 2 tahun lagi kalau kita nikah atau 3 tahun lagi baru saya mampu. Nah tinggal perempuannya mau nggak? Wah kelamaan, enggak deh, lebih baik kita putus. Harus bisa gitu, harus bisa tegas. Soalnya nanti kalau ngeluhnya di setelah pernikahan lebih parah lagi menurut aku. Iya ya, bisa jadi hancur malah. Hancur malah. Bisa cerai. Iya. Gitu ya. Makanya aku malah ngeliat orang yang sebelum nikahnya dia yang jelek-jeleknya apa segala macam. Kayak aku kan ke ayah dulu gitu kan, aku lo marah gini, sampai aku tidur pakai kaos kaki gini, aku omongin semua kan. Aku kentutnya gimana? itu Itu mah surprise. Surprise ya tamu. Iya udah itu tidak menyakitkan atau memalukan. Ya terutama masalah uang sih, masalah uang tuh dulu tabu banget kita bicarain, padahal itu yang salah satu yang hal penting dalam rumah tangga. Katanya kan aku pernah baca survei itu katanya peringkat 2 atau 3 itu masalah materi itu. Nah, peringkat pertamanya yang penyebab perceraian. Penyebab perceraian yang pertama itu apa gitu ayah, emang KDRT apa ya? KDRT lah Pak. Nah kayak sekarang banyak orang yang udah digebukin tapi masih pacaran mau aja, begitu nikah kok saya digebukin, ya kan lagi pacaran udah. Bahkan aku dulu lagi pacaran cowokku ngebentak aja, dikit aja aku tutup teleponnya, aku nggak mau nemuin lagi. Untung ayah baik kan? Ya itulah, ayah baik aja jeblos. Aku terlalu ke situ gitu, harga diriku terlalu itu, karena aku nganggapnya aduh. Ya kata ayah kan gitu, ayah kalau pacar ayah dulu mah galak, bilangnya ke aku enggak gitu, berarti kan mungkin emang jodoh kali sama ayah, sama Allah tuh mungkin setahun itu tuh dicegah untuk, kalau ayah dulu ke aku galak, udah gak akan jadi. Ya itulah namanya
Iya, ada faktor jodoh juga gitu. Cuman ya pasti faktor jodoh itu pasti. ya itulah satu-satunya cara pisah jangan sama orang tua itu aja dulu. Kalau udah itu lebih gampang adaptasinya, dan kalau bisa jangan LDR ada sebetulnya. Iya, jangan LDR. Keluarga sempurna itu nyatu sih. Ya kita setelah berapa tahun ya baru nyatu ya, Bu? Iya, Kan kita merasakan, baru bisa ini gitu ya. kita merasakan bahwa LDR itu nggak bagus gitu. Iya, Mau pacaran, jangankan mau ke pasangan tuh, apalagi ayo. sudah nikah gitu ya. Jangankan ke pasangan, ke anak aja kan kalau jauh tuh kita beda rasanya Iya, sama betul. yang dekat. Beda sih. Meskipun frekuensi. tetap sayang, ya itu apalagi anak yang benar-benar kita cintanya kan nggak ada batas lah ya, Oh, unconditional gitu kalau cinta ke anak, apalagi ke pasangan gitu istilahnya. iya. Makanya aku ke Yaga aja kan ngomong gitu deh, kalau bisa kamu nikah sama bukan arti Bunda Matre harus sama dokter lagi atau apa, nakes lah istilahnya yang ngerti ritme kerja kamu, karena cewek tuh banyak loh. Dulu dokter siapa ya yang sampai istrinya selingkuh gitu karena suaminya ya itu jaga suaminya nggak ada di dokter kan kerjaannya gila-gilaan tuh, Oh, sampai nggak ada waktu libur, waktu berlibur aja dia masih nerima telepon dari pasiennya gitu, masih konsultasi apa. ya Nah, kalau harus ada yang mau nerima perempuan. Iya, kalau dia nggak paham itu repot sih. Iya, contohnya kayak kemarin yang ke Yaga itu aja kan. Dia akhirnya marah gitu. Oh, ajak keluar jam 9. Ya Yaga kalau wongnya jam segitu bukan berarti melecehkan dia, bukan berarti merendahkan dia. Memang dia punya waktu jadi jam segitu. Iya, Tapi kalau yang nggak ngerti kan, iya. ya kita nggak bisa nyalahin perempuannya juga. Kadang perempuannya diiming-imingnya, wah nikah sama dokter, nggak tahu kehidupan sehari-harinya lebih dari yang biasa, kayak jangan disamain sama orang biasa. Ya apalagi yang aktif kayak Yaga gitu. Wah, Iya, apalagi nanti udah PPDS, wah kalau udah ambil spesialis tuh katanya udah kadang 3 hari gak pulang, padahal Oh. satu kota, sampai makan aja dianterin ke rumah sakit sama istrinya, ketemuan hanya untuk makan siang aja 1 jam gitu, udah gitu istrinya pulang lagi. oh, Harus yang mau nggak gitu ya, waktu cinta mungkin oke, boleh iya, tapi saat udah punya anak kayak aku aja dulu pas punya anak ngerasa aduh, aku sendiri apa-apa aku sendiri gitu. Jadi dulu anak itu salah satu perekat itu. Sangat, makanya. Jadi Tapi kan wallahu alam ya, Allah juga pasti masih yang sesempurna mungkin untuk orang-orang yang nggak punya anak, apa-apa mungkin ada juga yang merekatkan mereka dengan cara apanya gitu. Oh, Ya kan nggak semua orang itu dapat rezeki anak juga gitu. ya beda-beda kalau ya. Supaya tetap satu Iya, kan case by case gitu bukan lah. bukan melulu anak gitu. Iya, hanya untuk kita ya, mungkin karena aku kan sayang sama anak, jadinya ya mau melakukan apa-apa sekarang aku tuh Harus kasihan mikirin anak-anak, anak gitu kan. mau apa-apa juga tuh anak-anak malu nggak ya, karena nanti kalau ibunya diginiin, karena aku tahu mereka tuh protektisan gitu ke aku juga kan. Kayak ucing itu. Astagfirullah. Yang mau nyebrang. Ya itu memang mempertahankan pernikahan sekarang itu lebih Susah susah atau lebih berat kali ya dibanding karena dulu ya. ada medsos. Dia ada medsos satu, terus pergaulan juga Iya. seperti Nah, sekarang, zaman aku gitu kan. dulu kan nggak ada perbandingan. Ih, suami si ini gini, karena tidak diumbar sama mereka. Tapi kalau medsos sekarang kan aku tahu temenku suaminya si A kayak gini, aku suamiku gini, suaminya si ini kayak gini. Mungkin kalau aku dulu ada medsos lebih berat lagi. Kalau dulu kan aku perbandingan cuma ke sinetron doang. Iya ya. Kalau sekarang ke kehidupan nyata real, misalnya ada temanku yang itu, misalnya gitu. Itu kan, aduh, pasti ngebandingin lah. Awal-awal nikah tuh gitu lah pasti gitu. Suamiku kok dia Nah, membandingin itu bener nggak ya? Artinya kan gini, semua orang itu punya karakter, punya sifat, punya kelebihan, punya kelemahannya masing-masing. Kita kan nggak bisa ya bandingin diri kita atau tapi pasangan kita dengan orang. menurut pengamatanku ya, kalau laki-laki itu nggak ada, jarang yang ngebandingin. Perempuan biasanya ngebandingin. Laki-laki itu jarang banget yang ngebandingin. Ih, kalau si ini gini, kalau si ini. Ya kakakku kan cowok semua gitu ya. Nggak ada lah gitu ceritanya ngebandingin si A sama si B gitu. Iya. Tapi kalau perempuan ya aku
aku kan sekarang jadi punya adik juga kan, aja Mila, Frida, itu kan masih suka masuk kan gini Mbak Wi, kalau ini, nah itu aja membandingkan kan sebetulnya. Kalau Mas Her gini misalnya gitu, atau Mas Samsul gini, atau si Ati lah, ngobrol sama Ati. Nah itu perempuan, itu ceritanya perempuan yang aku dengar suka banding-bandingin. Laki-laki nggak pernah, ayah sama anu misalnya gitu aja enggak kan. Kalau laki-laki itu lebih bisa ngekip urusan rumah tangganya, cuma laki-laki itu langsung bertindak, selingkuh. Kalau perempuan sebelum itu dia gibah dulu, bandingin dulu orang lain. Nah gitu. begitu dapat teman curhat cowok, nah itu yang nggak benar. Kalau teman curhatnya cewek sebetulnya nggak bahaya juga, cuma ngibahin aja gitu kan. Tapi begitu dapat teman curhat cowok, mau nampung nih, dia cerita suami saya gini, oh gitu, masuk tuh si cowok, apa yang nggak ada di suaminya dia isi gitulah, kekosongan-kosongan itu dia isi, ya itu akhirnya. Kalau cowok kan nggak perlu gitu istilahnya, dia diem, nggak usah komplain, nggak usah apa, jarang cerita, malah kadang nggak ketahuan lah kurangnya apa gitu ya. Jadi bullshit Tiba-tiba. ya kalau ada laki-laki deket sama perempuan, teman biasa. Menurut aku sampai detik ini mah aku belum pernah nemuin yang nggak ada apa-apa sih. Iya sih, Coba aja, pasti ada embel-embel, ada Iya. maunya gitu ya, pasti. pengen. Karena apalagi yang hampir sering ketemu gitu ya, hampir sering ketemu gitu, pasti ada rasa ketertarikan, entah perempuannya ke lakinya atau lakinya ke perempuannya gitu, masih ada rasa ketertarikan. Iya. Makanya kadang suka nikah sama temen deket gitu kan, misalnya ngegeng nih bertiga, cowoknya 2, ceweknya 1, nikah masih sama salah satu, yang ini akhirnya pergi karena yang ini dulunya suka, tapi ternyata dia si cewek milih yang ini gitu. Itu banyak banget cerita kayak gitu temanku dulu. Aku berkali-kali punya temen curhat cowok, dan endingnya gitu, endingnya ternyata kok jadi suka ya gitu, udah nggak asik. Dulu teman ayah yang kuliah itu kan ada tuh si ayah sama Cici lah, iya kan, dulu kan sahabatan dan kita berlaki banyak temanku yang begitu, banyak. akhirnya nikah jadinya. Ya bagus juga sih, nggak ada salahnya sih. Ya nggak ada salahnya sebetulnya, cuman kalau Tapi yang kalau udah, yang masih yang punya single, suami, tapi yang kalau udah punya suami ya salah besar. iya, kalau masih single nggak masalah ya, bisa jadi itu nyari jodoh kan. Salah satu jodoh itu, salah satu sarana untuk dapat Iya, jodoh. ya nggak masalah. Temenku juga banyak dulu yang gitu, yang akhirnya nikah sama Iya, sahabat sendiri gitu, banyak. Iya sih. Cuma kalau udah nikah, berteman sama cowok, jadi tempat curhat, nah itu Nah, yang hati-hati. itu. Atau cowok curhat ke cewek, nah itu hati-hati. Terus Iya. itu hanya teman aja kok, nggak ada lah. Nggak ada itu. Saat Bullshit, ini itu bohong besar, bohong banget. bohong banget lah. Ya kayak Yaga aja kan, enggak dong, cuma temen doang, nggak mungkin, pasti ada rasa deh. Iya, nggak mungkin Apalagi lah. dia sampai bercurhat ke Yaga sampai Apalagi berjam-jam. Mau berkorban gitu kan, ada korban suruh nganter sana, nganter sini, nemenin ini, nemenin itu gitu kan. Pasti Nggak ada mungkin maunya nggak di ada situ. maunya, nggak mungkin. Jadi hati-hati aja, terus hati-hatilah dengan gitu-gitu. Iya. Nggak ada yang gitu Nggak ada yang tanpa ikhlas, pamrih. tanpa pamrih, alah. Sinetron itu makanya. Sinetron lagi deh bun. Balik lagi ke sinetron. Oh ini rame banget di sini. Kalau minggu kan rame gini ceritanya. Jadi Bunda sebetulnya puas lah dengan artinya ada apa yang bisa kita perbaiki Bunda. Kita udah 20 sekian lebih tahun lah. Berapa coba? Kita 28. Langsung hitung otaknya. Langsung hitung otaknya, nggak bisa, Zet, gitu nggak kan. bisa refleks gitu. Tapi ya kadang kalau udah nikah udah segini tuh udah bukan apa ya, kayak aku ke ayah. Kalau lagi awal nikah kan masih cinta lah ya, jadi banyak nuntut sebetulnya kalau cinta tuh. Tapi kalau udah sayang kayak kita ke anak, kalau udah sayang kan udah nggak ada tuntutan. Mau kita mau di apa, mau dikasih yang ngasih dia nggak ngasih,
itu udah ya udah, karena saya sayang kayak ke anak lah, karena kan kita bantuin mau apa, sekalinya kita butuh bantuan si anak leha-leha main HP apa gitu, kita kadang udah ya udahlah dimaklumi karena mungkin dia capek apa dia apa gitu. Ya menurut aku nikah udah di atas, memang harus terus belajar sebetulnya kan. Balik lagi harus kita terus sih, harus balik terus lagi belajar karena apapun. mungkin sekarang frekuensi pertemuan kita tuh semakin sering Intens gitu karena ya. ayah kan satu rumah lah gitu ya, nggak LDR-an. Iya. Jadi kan otomatis semakin ya tak kenal maka tak sayang tuh bener kan, semakin dekat kan otomatis kita jadi semakin tergantung, semakin apa ya, aku semakin tergantung ke ayah juga, ayah semakin tergantung ke aku juga gitu. Jadi seolah-olah kalau nggak ada salah satu yang ngerasa nggak enak kalau nggak ada gitu, harus ada gitu. Ya kayak gitu-gitulah gitu. Akhirnya sekarang sebetulnya udah, apalagi udah seumur kita gini udah malas ngomongin yang hal-hal remeh-temeh. Kayak dulu pun aku selama 10 tahun bahkan lebih kan, aku setiap ulang tahun aku kan bukan bahagia malah berantem sama ayah. Iya, karena beda prinsip ya. Ini bukan beda prinsip juga, ayah lupa gitu. Ya memang nggak pernah ingat gitu. Itu aja kan sementara di keluargaku ulang tahun tuh selalu misalnya minimal diucapin selamat gitu. Sementara ini seranjang sama aku istilahnya kan, aku mikir gitu. Sampai di titik aku udah gak peduli gitu, istilahnya udah ya udahlah gitu. Aku akhirnya bikin aturan bahwa bikin list gitu, kebaikan ayah lebih banyak daripada keburukannya gak gitu. Kalau lebih banyak kebaikannya ya udah, ya hal-hal kecil gitu udah gak usah diributin gitu. Kalau sampai selama ini misalnya udah ayah tinggal ingat ulang tahun aku, apa duit gak dikasih, digebukin, ya itu mah kan udah ayah kayaknya umurnya paling 2 bulan terus tinggal batu nisan. Astagfirullah. Aku dulu gitu istilahnya capek ya ternyata gitu, setiap tahun di hari ulang tahunku istilahnya yang aku harusnya banyak, dan aku mengalihkannya akhirnya gitu. Dulu setiap ulang tahun aku tahajud, aku banyakin ibadah karena ternyata capek ya aku jadi akunya sendiri gitu, yang bukan ayah yang berubah tapi akunya yang berubah. Ternyata capek, setiap tahun aku setiap ulang tahunku bukannya bersyukur, bukannya berdoa sama Allah, malah aku marah untuk hal-hal yang nggak perlu menurut aku. Dan itu kan ayah ngucapin paling sehari itu doang gitu, udah gitu kan besoknya juga ya udahlah gitu, lupa lagi. Ya udah gitu, akhirnya aku udah berusaha berdamai, dan bahkan sampai sekarang akhirnya aku yang suka lupa aku ulang tahun tanggal berapa. Waktu tahun lalu kalau nggak salah ya ayah yang ngucapin, aku emang aku ulang tahun ya ayah. Itu benar-benar di luar ekspektasi, aku lupa ulang tahun dari kecil. Aku tuh 2 minggu sebelum ulang tahun aja aku udah Sebuah keajaiban wah gitu ya. keajaiban banget. Aku itu nikah umur berapa puluh tahun gitu ya, aku jadi lupa ulang tahun. Ya udahlah gitu, aku kadang suka ya udahlah gitu, lupa hari lahir aku nggak masalah. Bahkan anniversary orang lain, setiap anniversary dirayain, kita kan ya sudah lah, dengan nggak gitu juga toh kita baik-baik aja gitu. Sekarang untuk apa diraya-rayain tapi ke setiap harinya kita nggak baik-baik aja gitu. Iya sih. Ya itu kan sebetulnya anggapan orang yang udah hopeless lah sebetulnya. Saya Itu udah nggak pasrah mungkin ya, gitu. udah pasrah deh. Kalau ributin hal-hal yang nggak jelas. Jadi apa yang bisa kita perbaiki lagi ke depan Ya, di pernikahan kita ya sekarang tuh sebetulnya yang apa ya? sudah 28 tahun nikah dengan lika-liku yang luar biasa loh menurut saya tuh, dari Aku mah sekarang udah nggak ada kayak roller tuntutan coaster gitu itu apapun gitu ya, dalam kondisi sekarang kayak ayah sekarang aja aku udah nggak banyak nuntut kan sekarang, udah pokoknya aku udah sekarang kok dia sorry dari aku bukannya tidak ini ya, cuma aku sekarang memposisikan hidupku ini aku benar-benar bergantung sama Allah, itu aja udah. Oh, itu yang paling benar. Apapun, jadi ayah ada masalah aku larinya ke Allah, anak-anak ada masalah aku ngadunya sama Allah. Yang fix gak akan ada debat, fix kalau aku salah pun pasti udah direvisi tanpa aku tahu gitu kan. Dengan jalannya Allah ke sini loh, aku mintanya ke sini kok sama Allah dikesiniin ya, oh itu direvisi berarti sama Allah yang ke situ dulu, ke sini dulu, nanti kamu akan nyampe situ gitu. Yeah. Anak-anak gak anak-anak gak sesuai ekspektasi ya aku ngadunya sama Allah juga, karena selama ini setelah aku buktikan lebih efisien ya tanpa aku harus berantem,
tanpa aku harus berdebat, tanpa aku harus capek hati. Udah itu udah kita doa ikhlas, pasrah gitu, pasrahin sama Allah udah. Makanya kan cara jangan pernah menggantungkan ekspektasi harapan terlalu tinggi sama seseorang, karena kan begitu Iya kita ini kecewa banget siapapun itu. Nah aku nggak mau kecewa sama ayah, nggak mau kecewa sama anak-anak, ya udah aku Ya, serahin aja sama Allah katanya aja. kalau kita tuh bergantung mengharap pada manusia, pada orang lain, siap-siaplah untuk kecewa. Nah, Iya. berarti kita mempersiapkan kecewa. Gitu. Nah itu, sementara aku sekarang udah usia segini, kalau aku banyak kecewa sama ayah di usiaku yang tinggal segini malah jadi renggang bisa kita gitu kan. Terus aku kalau bisa kecewa, banyak kecewa sama anak, udah anak tuh paling tinggal hitungan tahun lagi, nggak sampai 10-20 tahun lagi mungkin akan jauh dari kita. Sekarang aja udah mulai jauh kan. Jangan sampai nanti mereka pergi itu dengan kesan yang buruk gitu untuk kita orang tuanya. Kita tuh bisa komunikasi gini itu kan baru setahun 2 tahun ini lah ya. 2024 lah. 2024 lah ya, 2 tahunan lah ya. Heeh. 2 tahun 2 tahun. Nah ini kan panjang perjalanannya, sekitar 24 tahun gitu ya. Iya, makanya Nah. jangan inilah. Ada cara untuk supaya anak kita lah paling enggak nanti enggak mengalami masa yang begitu panjang, supaya bisa beradaptasi atau bisa komunikasi dengan baik. Itu apa ya kira-kira, apa ilmunya ya? Kalau menurut Apa aku namanya? mah ya, semua tuh case by case, nggak tahu, karena takdir kita aja beda tuh ayah, meskipun kita orang tuanya belum tentu sama anak kita takdirnya. Kita nyaranin jangan LDR misalnya, tapi mereka ada tuntutan harus LDR. Kita kan nggak bisa maksa juga lah istilahnya. Iya. Misalnya kalau nggak gini nanti nggak bisa kerja misalnya, ya mereka punya kebutuhan sendiri. Iya sih. Ya Jadi paling enggak misalkan nih komunikasi, kalau misalkan Nah, LDR itu komunikasi tiap harus hari ada- harus telepon atau harus apa, ada atau yang apa, mengalah, gitu. salah satu harus ada yang mengalah, itu aja. Kalau rumah tangga tuh menurut aku Nggak harus salah boleh. satu harus ada yang mengalah. Jangan ada yang ego lah, semua saling ego udah selesai lah itu ya. Ya benar-benar. Ya pokoknya dua-duanya harus saling sadar. Misalnya perempuannya ngalah Kalau terus juga dua-duanya lebih kasihan. bagus, iya. Karena capek, suatu saat ada yang capek pasti. Terus laki-lakinya juga nggak akan sadar juga Bun, kayak ayahnya gitu. Ya Kalau terus digetok. Gitu kan aku getok dulu. kalau apa istrinya gitu ya nurut aja gitu juga menurut ayah sih nggak bagus Iya. juga ya. Jadi nggak, Tapi kita pun kan, laki-lakinya jadi nggak bisa belajar juga. tapi kita pun kan ayah mau dengar aku setelah kita dikasih turun sama Allah kan. Ayah ngerasa ayah sekarang, kalau dulu kan ayah ya udah jumawa ngerasa menafahin sekian puluh juta sebulan, udah gak butuh, udah ngomong apa udah gak didengar gitu kan. Nah, sama Allah akhirnya balik lagi, kata aku juga kalau apa-apa, kalau kita dekat sama Allah segala pasti dimudahkan, itu aja. Iya Tapi sih. dekatnya dengan dekat yang Nah. betul ya, bukan dekat selama ini kita kan dekat-dekatan lah sama Allah, kadang nyari pujian dari apa. Iya Terus sih. selama ini juga ayah kan waktu di kota wisata juga kan, wah ke masjid gimana, tapi kan walaupun alam itu lillahi ta'ala, bener apa hanya Pencitraan. pencitraan Walau atau bener lah itu. ya hanya sama temen apa gimana, mungkin nggak ada hasilnya. Astagfirullah. Nah, dulu ke Faika harus kita harus itikaf gitu gini, marah-marah itu kan sebetulnya bukan, nggak bener lah menurut aku, nggak gitu lah istilahnya. Iya sih. Rasulullah aja nyuruh nggak marah-marah gitu kan misalnya untuk ke anaknya. Berarti kan ayah tuh saat itu bukan pencitraan, sebetulnya saya kepala keluarga nih, saya harus diturutin apapun yang saya ini, karena saya kepala keluarga, saya tuh pemimpin, harus diikutin gitu. Ya nggak gitu juga. Ya juga. Aku juga mungkin dulu sama, aku dulu tahajud bolak-balik, tapi banyak pencitraan juga, biar dilihat orang, mungkin ada rasa saya udah ini. Dan sekarang aku belajar ya, aku tuh sekarang belajar, aku sekarang ibadah, ya udah habis ibadah lepas gitu istilahnya, nggak ada tuntutan, kemarin ini aja aku masih gitu kan, aku tuh udah sholat, ini kok malah berita buruk aja yang aku dapat gitu kan. Nah sekarang aku lagi belajar untuk aku ibadah, aku antara aku sama Allah lillahi ta'ala, udah hasilnya seperti apa, aku dapat berita buruk, aku dapat keburukan misalnya, ya bukan karena aku udah ibadah kok nggak ada ininya gitu, nggak ada timbal balik gitu istilahnya. Nah, itu berarti
kita jangan pamrih aja saat ibadah. Iya. Saat kita legowo kayak gitu, sama Allah malah lebih diatur gitu hidup kita. Ya, tapi kita sadar itu tuh Ya baru iya, juga, Bu. makanya kan apalagi anak-anak gitu, apalagi Iya. anak yang baru nikah, aku nggak nuntut mereka akan langsung perfect. 10 Iya tahun sih. menikah, makanya kata orang kan 5 tahun pernikahan tuh ujian. Perasaan udah 20 tahun ya tetap Tetap aja ujian. diuji. Tetap diuji. Makanya Jadi ya nggak ada lah 5 tahun, kita sekarang aja masih ujian, masih terus sebetulnya. Cuman cara Terus. menyikapinya mungkin kita sekarang udah lebih tenang, lebih nggak panik, lebih dewasa. ujian atau masalah itu akan selalu ada sampai Pasti. kita mati gitu. Jadi Sebetulnya sama Allah teh Ai udah diliatin lagi dulu waktu kecil. Mama kan suka ngomong, so kalau kamu berantem sama suami kamu teh anak jadi rewel ya. Emang iya, saat kita sekarang tenang, anak-anak lebih tenang kan. Nah, saat kita dulu berarti kita anak-anak waktu si Mas tantrum ya gak tantrum itu kita nggak tenang aja batin kita. kita juga Cuma lagi nggak tenang juga. iya, coba kita kan masih denial lah, masih menyangkal itu aja. Dan Amat. semoga pernikahan kita sampai nenek sampai aki-aki sampai meninggal kita masih tetap rukun ya, Bun. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin. Udah. Hah? Oh, Sahabat jaga. Bun.